Saya Yan Kristanto dari host Venue Fun. Ini program baru Bu, jenenge Venue Fun. Venue Fun. Sebenarnya venue event, tapi diambil sama fun tempat. Oh. Venue kan tempat, funnya itu event. Jadi tempatnya event. Ngono cerita. Manut. Iya. Mau sebenarnya venue event tapi sama timnya enggak boleh, sama tim kreatif saya harus venue fun, ngono nyebutnya itu. Memang penting itu Pak. Iya. Ya, makna semiotiknya ada. Oke siap, lanjut. Lanjut. Dan sobat venue fun, kan sobat yang ngomongnya sobat. Besti. Para besti venue fun di samping saya ini adalah Bu Titin. Bu Titin. Kan apa kartun. Iya. Oh itu Tintin. Bu Titin ini adalah manajer event dari Jawa Pos Radar Tulungagung. Manajer iklan dari Jawa Pos Radar Tulungagung dan sekaligus pencetus event Ratu Microfest 2023. Yang konon ceritanya ini adalah event pertamanya Jawa Pos Radar Tulungagung yang notabene menggandeng UMKM untuk diajak ikut serta bazar. Ngono Bu ya. Betul ya? Betul. Piye sih ceritane? Kok iso idene ngono ki lho piye ngono gitu. Jadi gini, kita ini kan Radar Tulungagung, kita selama ini kan menyediakan jasa publikasi ya Pak Yan. Kita jasa publikasi kepada semua elemen masyarakat. Yang kita tahu kan kalau udah di koran itu kan semua masuk ya, mulai berbagai bidang kehidupan, ekonomi, betul. Politik, sosial, budaya, yang anak muda, yang alam, sampai bencana, kecelakaan dan lain-lain. Iya, semua itu ranah kerja kita. Kita sebenarnya kan benar kalau disampaikan bahwa media itu salah satu kerja kreatif kan, ada di situ. Semua bisa jadi teman kita. Nah, salah satunya kenapa ini ada di divisi kami, divisi iklan. Selama ini kan memang banyak sekali ya mitra kolaborasi selama ini. Mulai dari perbankan, mulai dari institusi pemerintah lewat OPD itu, kemudian juga ada pelaku usaha, terutama pelaku usaha ini yang menjadi bidang kita yang memang seharusnya itu yang lebih dominan Pak Yan. Gitu. Karena kita ini sudah punya banyak mitra, satu yang menarik ketika orang mengatakan media kita konvensional karena koran. Ya betul. Ini media lawas. Itu dikatakan sudah mainstream banget untuk yang generasi di atas kita ya. Ya betul. Generasi Z sampai generasi jenis strawberry. Strawberry yang baru. Jadi karena ada stereotip seperti itu dan juga semacam masyarakat mereka aware terhadap media itu sekarang kan lebih tergeser ke platform yang online. Nah, seperti itu juga kan menjadi tantangan kita Pak Yan. Kita kerja di dunia yang media yang kita punya produknya konvensional seperti ini, tapi kita ternyata di perjalanannya kan kita nggak bisa stuck di sini. Betul, harus bertransformasi. Seperti itu. Jadi kita juga menyesuaikan kebutuhan dari customer kita. Kita sekarang sudah semuanya bisa ke platform media yang lain kita siapkan. Multi platform. Jadi nggak cuma di koran, kemudian juga ada di Instagram, YouTube, website gitu ya. Terus kemudian kita juga create e-paper. Terus kemudian nanti mungkin ada lagi yang produk-produk turunannya dari platform-platform itu dalam berbagai bentuk program. Kemudian ketika kita ngomong UMKM itu kan cenderung yang menengah ke bawah. Nah, itulah yang menunjang sektor perekonomian salah satunya juga di Kabupaten Tulungagung. Nah, ini terbukti dengan angka yang sempat masuk di dinas koperasi itu ada sekitar 130.000 sekian. Ya, betul. Itu yang pure di lapangan. Lihat, dengan data itu pada akhirnya itu yang melatar belakangi terbentuknya ide
Ratu Microfest. Salah satunya itu. Heeh. Oh, ternyata banyak ya pelaku usaha mikro di Tulungagung itu yang terdaftar secara OSS, online single submission itu ada 13.000 sekian. Nah, itu angka di tahun 2021. Nah, ini kan pasti naik turun. Dan Jawa Pos Radar Tulungagung pengen mengakomodir itu. Betul. Dengan membentuk sebuah event tersebut. Ya, jadi gini, waktu teman-teman marketing nawarin tadi yang aku bilang ke bisnis tadi, ternyata banyak yang nyantol juga ke pelaku usaha mikro. Oh. Benar-benar mikro nih, super mikro gitu. Jadi kalau kita misalkan punya paket, katakanlah rate-nya kita biasanya juta gitu ya Pak ya. Ya tawarin yang angka ratusan ribu gitu. Yang terjangkau lah istilahnya. Ya, itu mereka welcome. Mereka mau ya tentu dengan multi platform tadi ya. Jadi treatmentnya nggak cuma di koran, tapi juga ada di Instagram, ada di YouTube kita. Itu ternyata itu banyak. Nah, ini di luar ekspektasi juga. Ternyata, oh kita akhirnya juga pede nih untuk menjangkau teman-teman pelaku usaha mikro ini. Toh mereka ternyata juga aware dengan budget untuk publikasi. Betul. Tuh. Terus kemudian kenapa dari publikasi itu kok bisa dijadikan ke offline, maksudnya bazarnya itu berarti apakah ini salah satu bentuk servis dari? Betul. Ketika kita turun ke lapangan, mereka tuh justru nanyakan bazar gitu kan. Nah, apalagi kan lama. Karena ketemu langsung dengan customer kan. Mereka bisa direct selling. Jadi karena di Tulungagung juga sebelumnya sempat ada beberapa bazar besar kan. Terus kemudian ketika mereka dilibatkan dalam satu event itu mereka mintanya juga ada yang seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya karena banyak yang menanyakan, terus kemudian kita secara manajemen juga oke, sepakat untuk kita adakan ini, maka akhirnya yang dari sekedar di koran sama online kita boyonglah ke offline. Bazar. Ya, waktu itu ada kegiatan. Jadi memang dari namanya sendiri waktu itu kan Microfest. Kalau bahasa Indonesianya Festival usaha mikro ya, sebenarnya. Arahnya kan itu kan. Tapi kalau misalkan Microfest itu yang istilah bikin agak-agak keren kayak gitu. Nah, kemudian itu akhirnya ya terwujudlah karena judulnya festival. Sebenarnya nggak cuma bazar ya Pak Yan, jadi publikasinya terus selama hampir 2 bulan itu publikasi terus, sama kita juga di sela-sela itu ada semacam seminarnya. Jadi dengan banyak benefit yang didapatkan oleh peserta itu sendiri. Terus nah ini poinnya, venue-nya, kenapa kok milih GOR? Oh gitu, oke. Ya itu tadi karena pertama GOR ini memang sebelumnya juga sudah sempat beberapa kali ya, jadi masyarakat taunya kalau misalkan bazar kan di sana memang. Terus kemudian karena jumlahnya Pak Yan, kita awalnya itu cuma sekitar berapa ya waktu itu? Kita sediakan waktu itu hanya 30-an, karena kenapa? Begitu kita dengar teman-teman ada respon seperti itu, kita kan langsung ke boleh sebut brand kan ini? Boleh. Nah, boleh kan? Boleh. Nah, kita waktu itu kan langsung ke Bang Jatim nih. Oh, karena kan sponsor utamanya Bang Jatim kan? Bang Jatim. Ucapan terima kasih. Terima kasih ya Pak Jack. Nah. Sponsor pendukungnya juga boleh disebutkan. Oh iya, aku lupa nih, tapi nanti bisa aku bacakan nanti ya sponsor pendukungnya mana aja. Iya, yang pasti ada sepeda motor. Ada dari Yamaha. Jadi kita langsung waktu itu kumpulin tim marketing. Nih kita ada permintaan dari teman pelaku usaha mikro seperti ini. Lari kemana nih? Pasti butuh sponsor, pasti butuh itu. Nah, karena butuhnya itu sekitar 30 sekian. Oke, ada satu tempat. Ada Bang Jatim. Oke. Nah, ini butuhnya kan tempatnya luas. Betul. Nah, kenapa kok memilih GOR? Karena memerlukan tempat yang luas. Dan juga strategis dong harusnya kan. Pemilihannya GOR itu karena berada di istilahnya dekat dengan pusat kota kan gitu. Ya, masih seperti itu. Isiannya apa Ibu? Waktu acara kemarin dulu isiannya apa Ibu? Waktu di GOR ya? Oh. Waktu di GOR. Nah, jadi gini tantangannya Pak Yan. Kan semua pasti tahu ya, teman-teman yang sobat-sobatnya new apa tadi? Venue. Bikin event itu kan nggak minim biayanya, itu kan pasti besar. Nah, apalagi setelah propertinya ada, itu kalau harus mikir kosongan, kontennya kan, isiannya opo. Nah. Kalau kosongan pasti nanti kan orang datangnya cuman sepi aja atau cuman beli apa sudah pulang gitu ya. Betul. Nah, itu tantangannya lagi adalah bagaimana biar para tenan-tenan yang gelar bazar di situ itu mereka juga ada transaksi pembelian. Betul. Dan masa itu kita undang lah.
Nah, akhirnya kan harus ada suatu isian acara nih supaya orang datang. Apa sih isiannya? Hari pertama waktu itu kita pagi-pagi udah adakan mewarna. Mewarnainya juga istimewa. Mewarnai kehidupan orang lain. Ya, dicoret-coret ya hidupnya. Segmennya apa itu mewarnai? Mewarnanya itu kalau biasanya kita pakai kertas warna untuk mewarna yang apa ya, buffalo ya biasanya. Oh, itu medianya. Akhirnya kita pakai koran. Oh, koran ini iso diwarnai. Minta tolong Ham, ada ya yang di laci ya, yang sudah diwarnai. Sudah diwarnai. Kayak Ilham itu diwarnai uripe. Jadi korannya awalnya cuma dikasih sketsanya aja Pak Yan. Terus lalu diwarnai. Terus segmennya yang mewarnai itu terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah bantu-bantu untuk kepesertaan. Keren. Ini awalnya kosong nih, cuman sketsanya aja. Keren. Ini karena sponsor utama kita Bang Jatin kemarin nih ada, ini memang ajakan menabung pada anak-anak. Jadi mamanya sama anaknya tanpa bapaknya tentunya, karena bapaknya cuma ngasih uang Pak. Bapaknya tuh kerja. Bapaknya yang motret. Yang motret ini kemudian dikasih ke kita. Nah ini mumpung ada nih. Nah ini ada nih. Ini ya, jadi ini tuh media koran tuh ternyata bisa buat mewarna juga. Terima kasih untuk Bang Jatim, kemudian Yamaha, ada dari OJK, dari Wijaya Tekstil ya, kemudian ada Alif Tropi makasih ya udah ngasih banyak piala. Kemudian ada The Stadion, baksonya mantap. Terus apa nih? Deketnya apa ini Pak? Apa tuh Ham? Star Glow. Star Glow. Star Glow. Kemudian ada Duta Unagi. Terus kemudian ada Logika. Terima kasih Logika sudah berkali-kali support radar. Kemudian ada Universitas Terbuka Malang. Terima kasih nggih dari Malang juga. Terus ada Wina Joglo juga ini. Ada Wina Joglo. Atasnya Wina Joglo apa sih Pak? Saya lupa itu apa. Ayo Ham. Mau makan itu. Disebutnya lagi Bisnet, ada Bisnet. Angkringan Sekawan. Gudang Sekawan ya. Ini angkringan Gudang Sekawan. Ini apa? Nah ini nanti biar dicek sama itu. Bisnet makasih juga untuk Bisnet karena udah ngasih banyak apa itu? Surprise. Surprise, ya, oke. Sama wifi di venue. Kan. Juga di venue. Kemudian ada teman Telkom juga sama. Terus kemudian Wardah. Kemudian ada Cleo, minumannya kita nggak garing di sana kan ada. Berarti intinya mereka semua ini teman-teman kita ini berkolaborasi untuk mensukseskan bangkitnya usaha mikro atau sesuai tagline-nya kan ini bangkit bersama usaha mikro. Jadi waktu itu kan kayak terpuruk karena pandemi gitu loh. Terus kemudian tema-temanya yang dari kalau dipikir-pikir ya bangkitnya. Ini koran ini berarti bagus loh, enggak sobek loh di warna. Enggak. Iya kan? Ada yang 1-2 sobek memang, tapi karena wajar. Karena ini memang perdana dan mereka mungkin anak agak semangat. Agak semangat. Tapi overall ini bagus. Dikasih ini kan. Ini udah udah kualitasnya kan keren. Ini juara harapan nih, ada juara pas 1 sama ini sudah kita ini kan di tempat lain nih ada. Selain mewarna ya, apa mana ya? Selain mewarna, besoknya kita ada senam bareng. Malamnya. Oh, malamnya ada awarding juga untuk pelaku usaha mikro. Oh, ada tarinya Pak. Ada tari kan. Hari pertama kan setelah mewarnai. Siangnya tari. Siangnya tari untuk anak-anak. Remaja. Malamnya tari untuk anak-anak. Itu juga. Terus hari keduanya senam. Terus apa namanya jaranan juga? Jaranan itu di sore hari, terus kemudian malamnya ada awarding penyerahan hadiah-hadiah. Sama musik pasti. Sama musik sama ada MC yang kayak. Berarti ya cukup anu ya. Kece gede MC-nya. Ada di spill. Apa jenenge? Jadi apapun yang terjadi selain meng-create atau menciptakan event juga berusaha meramaikan kan ngono kan. Iya, mengundang uang. Itu kan keramaian itu kan syarat suksesnya acara. Betul. Suka duka saiki. Suka dukanya waktu itu kita di musim hujan. Masuk musim hujan. Masang tendone pas udan. 17-18 Februari. Bayangkan 56 tenda dipasang oleh teman-teman radar semua. Oh, keren nggak sih? Iya. Ya, habis itu mereka jarum-jarum. Oh, lalu tepar. Maksudnya bersin-bersin. Jadi waktu masang kehujanan ya Pak? Masang kehujanan, bongkarnya juga kehujanan. Bongkarnya
masa kehujanan, hari pertama mendung, Mendung. hari kedua panas, Heeh. panas banget, kepanasan, kebalikan Betul. dari hari pertama. Terus hari ketiga masih ada event yang lain itu, Seninnya bongkar, Hujan lagi. awalnya panas, Heeh. di tengah-tengah bongkar hujan lagi. Sukanya Pak, sukanya kenapa ya? Sukanya itu, aduh seneng banget. Maksudnya gini, yang selama ini kita hanya ketemu di koran, kita ketemu sama owner-owner langsung. Meskipun mohon maaf, saya juga nggak keliling-keliling langsung yang nemuin owner-owner. Ya, karena saking banyaknya juga. Selain itu kan juga kita tahu ketika ada isian itu pasti panitia itu juga istilah basa Jawa nih, basa Tulungagung itu rebut cukup. Rebut cukup itu ya walaupun ribet yang penting tercover semuanya kan gitu kan. Maksudnya Walaupun ribet yang penting tercover semuanya. Oh, tak kira Terus dan itu suka dukanya yo. Berarti makan duka, sukanya apa? Sukanya itu apa? tadi sukanya bisa ketemu langsung sama teman-teman owner itu, bisa apa ya? Bisa sukanya lagi. Kalau tak buka bertanya aku tak mau gini. Aku mau digawanya itu membakai. Sukanya lagi Pak, sukanya lagi ya ketika kita kolaborasi dengan dinas koperasi, terus kita berjejaring dengan beliau-beliaunya, dengan ketua asosiasi yang pelaku usaha mikro gitu kan, ternyata kan memang ada asosiasinya juga. Ya. Terus ini pesan sih untuk semua pihak yang terlibat kemarin. Terima kasih, nggak ada pesannya, pokoknya matur suwun sangat. Next, ada lagi lah. Ada, pasti insya Allah ada, karena evaluasinya juga banyak Pak. Evaluasinya kayak misalkan kurang ramenya, iya bener, kurangnya banyaknya transaksi, iya bener. Nanti cobalah kita akan berusaha memperbaiki terus. Nah, oke. Para netizen, sobat, Yes. para sobat, maafkan. Gitar ham. Itu venue hari ini langsung dengan si empunya yang punya Microfest, nah begitu. Terima kasih Bapak Yan. Nah itu sampai ketemu di sini ternyata banyak. Nanti kita sebut satu-satu. Ada beberapa para senior di Radar Tulungagung yang ternyata itu punya idenya gila-gila. Iya. Ada lagi yang ide yang di sini ternyata udah kesorot nih. Nih idenya dia nih, ngapain juga ada di sini. Ada badminton kompetisinya juga lah ya di Radar ya. Dia lagi. Okay. Enggak, nanti kita pokoknya seru-seruan bareng Jawa Pos Radar Tulungagung. Oke, Ya. siap. Jangan dikira ini adalah media media sepuh. Apa ya? sepuh. Justru ini sebenarnya media yang long term. Iya, Pak. Ada dari dulu. Oh iya. Ada dari dulu sampai sekarang. Ada. Dan bermetamorfosis ke banyak platform. Artinya semua bisa. kalau kita ngomong ya kayak ini gini, media apa ya? Apa namanya mainstream yang mempunyai banyak ya. platform. Ya, siap. Oke, pesan lagi. Udah. Wes, Banyak kok kalian pesan? Ya oke, jangan lupa sahur dan berbuka puasa bagi Anda yang melaksanakannya. Ada event sahur bareng, Pak? Enggak boleh, enggak boleh. Sahur Enggak boleh, sahur on the road enggak boleh. boleh. Enggak boleh, kecuali sahur on the road di rumah teman. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih.